Shalom, perkenalkan saya Nongge Angel Kristina Simanjuntak dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 5. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang penerapan PAK bagi keluarga. Adapun alasan saya membahas materi ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PAK Dewasa yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan, MPDK. Selamat menyaksikan. Pengertian PAK. Menurut Hieronymus, PAK adalah pendidikan yang bertujuan mendidik jiwa sehingga menjadi baik Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Menurut John Calvin, PAK adalah pendidikan yang bertujuan mendidik semua putra-putri gereja agar mereka terlibat dalam penelaahan Alkitab secara cerdas sebagaimana dengan bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, mengambil bagian dalam kebaktian dan memahami keesaan gereja. Yang ketiga, diperlengkapi untuk memilih cara-cara mengejawantahkan pengabdian diri kepada Allah Bapa Yesus Kristus dalam pekerjaan sehari-hari serta hidup bertanggung jawab di bawah kedaulatan Allah demi kemuliaannya sebagai lambang ucapan syukur mereka yang dipilih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, pengertian keluarga. Menurut Dr. Kenneth Coffin dalam bukunya Is the Earth Family in the House, memberi gambaran tentang maksud keluarga dalam 5 identifikasi. Yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih dan rohani. Keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus Yesus. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga, setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-Nya masing-masing. Di dalam keluarga, landasan kehidupan anak-anak dibangun dan dikembangkan. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal yang baik. Dan yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Yang ketiga, fungsi orang tua dalam penerapan PAK dalam keluarga. Era modern mengubah cara pandang pendidik Kristen dalam mendidik anak. Toleransi tinggi dan keluasan tidak terbatas cenderung merupakan gaya pendidikan saat ini. Sebenarnya, justru dalam era modern sekarang, pendidik Kristen harus menerapkan beberapa prinsip dalam perjanjian lama yang lebih disiplin dalam hal pendidikan anak. Keluarga merupakan tempat seseorang belajar dengan cara paling praktis dan konkret untuk mengasihi orang-orang lain, khususnya dalam kelemahan mereka. Dalam keluarga, mereka saling terikat oleh janji kehidupan darah atau komitmen yang utuh. Anak-anak belajar dari hal yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Mereka menyerap pengetahuan tentang dunia melalui berbagai kejadian yang mereka alami dan amati. Seseorang tahu bahwa anak-anak lebih banyak belajar dan mengamati perilaku orang-orang dewasa daripada belajar dari perkataan atau nasihat. Mereka peka terhadap kurikulum tersembunyi di balik pengajaran yang disampaikan melalui metode dan struktur yang dapat memperkuat atau justru bertentangan dengan isi pelajaran tersebut.
Oleh karena itu, kurikulum yang disampaikan orang tua pada anak-anak harus diperjelas, terutama mencangkup pengajaran mengenai siapa Allah dan apa yang Dia ajarkan mengenai kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut, target anak yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan anak dengan Allah secara pribadi. Yang kedua, sifat yang saleh, yaitu ketaatan, kemurahan hati, kemurnian, kekudusan, kerendahan hati, dan sebagainya. Yang ketiga, kepribadian yang sehat, kebahagiaan batiniah yang berdasarkan pada kepercayaan diri sendiri dan Allah, rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain, kemampuan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, kemampuan untuk hidup efektif dengan orang lain dalam kelompoknya, yaitu adanya keterbukaan, kesetiaan, pengertian, dan kemampuan. Yang kelima, kemampuan untuk bekerja kreatif dan menunjukkan diri sendiri sebagai pribadi yang unik. Yang keenam, akal sehat dan penilaian yang baik. Peranan ayah dalam keluarga. Seorang ayah mempunyai peranan yang penting dalam keluarga, karena ayah adalah kepala keluarga yang mengendalikan bahtera atau keluarga. Seringkali ada pandangan yang keliru tentang peranan ayah dalam keluarga dalam pendidikan anak. Pandangan ini mengemukakan bahwa ayah yang mencari uang, ibu yang mendidik anak di rumah. Pandangan ini merupakan pandangan yang salah. Tanggung jawab pendidikan anak tetap pada ayah, tetapi ibu sebagai penolong dalam pendidikan anak. Anak laki-laki memerlukan model dalam kehidupannya, yaitu ayahnya. Anak perempuan memerlukan suatu pola untuk mengenal dan menilai seorang laki-laki dari ayahnya. Tuhan Yesus menunjukkan perhatian mengenai peran ayah atau bapak di rumah, yaitu tertulis dalam Matius 7 ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberikan kepada anak-anakmu apa yang baik, terlebih lagi Bapamu yang di surga. Anak-anak memerlukan kebutuhan fisik dan perlindungan dari seorang ayah. Ayahnya tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Peranan ibu dalam keluarga. Ketika seseorang berkata tentang ibu kepada anak kecil, di pikiran anak terlintas fungsi dan peranan ibu. Ia memberi makan kepadaku dan membersihkan rumah, dan ibu mengasihi aku. Pada umumnya, anak-anak lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya, karena sebagian besar waktu ibu ada di rumah, sedangkan ayah berada di luar rumah untuk bekerja. Meskipun tanggung jawab pendidikan yang terutama adalah ayah, peranan ibu tidak bisa diabaikan. Menjadi tangan ayah dalam bimbingan anak untuk mengenal Tuhan. Kelak pada akhirnya nanti dia dapat memutuskan secara pribadi untuk menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi, ayah dan ibu merupakan dua pribadi yang tidak bisa dipisahkan dalam mendidik anak-anaknya. Timotius bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dalam iman dan pelayanan karena pendidikan ibunya Eunike dan neneknya Lois. Agustinus bertumbuh menjadi seorang bapak gereja pada abad permulaan karena doa-doa ibunya. Kesimpulan, tujuan pendidikan agama Kristen dalam keluarga adalah untuk mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan serta ciptaannya. Pendidikan agama Kristen dapat dilakukan di dalam keluarga, sekolah, dan tempat ibadah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Selain itu,
Peran pendidikan agama Kristen harus mengajarkan tentang kehidupan yang nyata kepada anak-anak agar anak-anak mengerti tentang tujuan kehidupan ini. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga sangat penting diterapkan oleh orang tua di zaman sekarang. Salah satu peran pendidikan agama Kristen dalam keluarga saat ini adalah mengupayakan kerjasama ayah dan ibu dalam mendidik anak serta menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga merupakan lingkungan yang paling utama dalam melakukan pembentukan sosial kepada anak-anak. Jadi, peranan orang tua dalam mengasuh anak-anak sangatlah penting. Bukan hanya anak belajar dan mengalami pertumbuhan di dalam keluarga, tetapi seluruh anggota keluarga dapat saling belajar dari yang lain melalui interaksi satu sama lain. Akan tetapi, semuanya itu tidak lepas dari keteladanan orang Video tua dari saya. dalam Lebih keluarga. kurangnya saya minta maaf. Sampai jumpa di video untuk selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.